Untuk seleksi P3K nanti, kalau CPNS sudah jelas ya, dia bisa lintas kabupaten kota. Nah, kalau untuk P3K ini, apakah setiap pelamar bisa memilih formasi di daerah yang lain? Mengingat formasi P3K, banyak daerah yang menolak, sehingga sangat terbatas formasi yang tersedia di setiap daerah. Sementara peminatnya sangat banyak. Nah, ini apakah ada kesempatan nggak? Berikutnya adalah untuk proses melamar, karena Kemenpan RB sudah menetapkan beberapa regulasi, itu untuk afirmasi saya lihatin kok belum ada ya. Apa saya yang salah membaca regulasinya dan belum lengkap? Itu gimana sih letak afirmasi yang tadi Pak Aba bilang bahwa semangatnya pemerintah adalah 80% formasi itu untuk honorer dan 20% itu untuk umum. Nah, saya ingin tahu semangat untuk menyelesaikan itu dalam bentuk afirmasi itu seperti apa. Yang terakhir, apa ada perbedaan seleksi P3K tahun ini dengan tahun lalu? Kalau tahun lalu untuk P3K nakes teknis dikelola oleh BKN, sementara guru dikelola oleh Kemendikbud. Nah, apakah tahun ini seperti itu atau ada yang berbeda? Terima kasih. Yang kedua dari Mbak Esi, JPNN, seleksi P3K apakah setiap, nah nanti saya mohon dibantu oleh Pak Asdep nih, apakah setiap PPK P3K itu boleh melamar di formasi daerah lain nggak atau instansi lain nggak, Pak Asdep? Nanti mungkin Pak Asdep yang lebih tepat. Tapi intinya adalah kita tentu akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah, apa beda seleksi P3K tahun ini dengan 2 tahun lalu? Kalau tahun lalu, ya cukup banyak gue sih perbedaannya, sangat signifikan perbedaannya. Terutama kalau tahun ini, termasuk guru, itu mereka mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT BKN. Jadi kalau tahun lalu menggunakan sistem UNBK, tahun ini menggunakan CAT BKN. Materinya sudah disiapkan, materi apa saja yang akan diujikan itu sudah disiapkan oleh teman-teman di Dikbud. Termasuk juga sebetulnya kalau tadi Mbak Esi nanyakan apakah ada afirmasi, sebetulnya sudah ada juga di dalam aturan Pak Menteri yang terkait dengan afirmasi ini. Salah satunya misalnya untuk guru misalnya kalau dia memiliki sertifikasi pendidik, maka nilai kompetensi teknisnya dia mendapat nilai kompetensi teknis tertinggi atau 100%. Itu juga sudah diatur di situ. Jadi ada afirmasi-afirmasi itu juga sudah diatur di dalam keputusan Pak Menteri Pan RB terkait dengan seleksi tahun 2023 ini. Mungkin itu dari saya, Pak Nur. Mungkin Pak Aba bisa menambahkan. Silakan Pak Aba. Makasih. Ya baik, makasih Pak Deput. Kemudian yang kedua, kita ingin bahwa Mbak Mesya ya tadi dari JPNN, kita ingin bahwa orang yang menjadi aparatur sipil negara itu punya tekad kuat untuk menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Sehingga kesempatan itu memang mereka manfaatkan untuk melamar ASN itu benar-benar dengan itikat yang baik untuk membangun bangsa dan negara dengan menjadi aparatur sipil negara, baik dia sebagai PNS maupun P3K. Jadi di dalam Permenpan 14 itu kita juga sebutkan bahwa bagi mereka yang melakukan kecurangan, itu dikunci NIP-nya di BKN sehingga kapanpun mereka melamar itu sudah tidak bisa lagi melamar jadi aparatur sipil negara. Jadi dari awal itu hati-hati Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi yang coba-coba untuk main-main melakukan kecurangan itu punya dampak tuh ya. Kalau sudah NIP-nya terkunci, tentunya sistem akan mengunci juga, dia tidak bisa melamar. Nah kemudian yang kedua, boleh nggak misalnya tadi kalau yang umum ya boleh di mana saja, ya karena perlakuannya dia akan sama. Tapi kita juga pada prinsipnya ingin menyelesaikan ya tenaga-tenaga non ASN yang ada di instansi, baik ex tenaga honorer kategori 2 maupun tenaga non ASN. Jadi kalau mereka THK 2 dan tenaga non ASN karena mereka sudah bekerja di instansinya, maka dia akan dapat afirmasi ya di tempat dia bekerja, di tempat dia melamar. Kalau dia melamar di tempat lain ada kemungkinan bisa saja dia tidak masuk karena akan dikalahkan oleh THK 2 atau tenaga non ASN yang ada di situ. Jadi harapannya bagi tenaga-tenaga THK 2 dan tenaga non ASN itu dia bisa bekerja di sana. Maka ketika dia melamar di tempat lain, maka dia jadi pelamar umum, ya karena dia bukan melamar di rumahnya sendiri, sehingga dia akan bersaing dengan teman-teman yang
tenaga non-ASN. Yang kedua, kalau dia melamar di satu tempat di instansi A, tapi ada prioritas THK 2 yang ada di situ, maka THK 2-nya yang akan didahulukan sehingga dia tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Yang kedua, pertanyaan dari Saudara Arif ya, dari inews.id Surabaya ya. Terkait ASN, masyarakat atau warga yang dipastikan tidak diperbolehkan mendaftar, itu yang bagaimana? Kemudian yang kedua adalah warga negara yang seperti apa yang dipastikan tidak bisa mendaftar. Yang dipastikan tidak bisa mendaftar adalah orang-orang yang melakukan kecurangan. Jadi yang bersangkutan melakukan kecurangan pada saat seleksi yang lalu-lalu, maka mereka sampai sekarang posisi datanya masih dalam posisi terblokir. Saya tentu nanti akan menunggu kebijakan dari Pak Menteri, apakah tahun ini sudah bisa kita buka blokirnya kepada yang bersangkutan atau tidak. Karena tadi sebetulnya Pak Asdep sudah menyampaikan, orang yang melakukan kecurangan itu akan terblokir selamanya di dalam informasi. Kalau itu yang terjadi, maka ada 370-an peserta yang tahun lalu mereka melakukan kecurangan di beberapa wilayah, dan ini juga sempat viral, sempat ramai juga di media kita. Tahun lalu sudah kita blokir. Ada permintaan dari instansi yang agar mereka kemudian diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi, tetapi karena kebijakan tahun lalu masih dalam posisi blokir, jadi yang bersangkutan tetap tidak bisa mengikuti seleksi. Ada beberapa Pak yang perlu kami sampaikan kepada para narasumber. Yang pertama, apakah bisa mendaftar calon ASN 2023 dengan SK gitu ya? SKL Pak, SKL. Jadi ijazahnya ini belum ada gitu Pak, berupa SKL. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh pelamar yang sudah lolos P3K tetapi ingin mendaftar dalam seleksi calon ASN 2023 Pak? Katakanlah sekarang sudah diterima, ingin mendaftar lagi, pindah ke tempat lain, atau ingin mendaftar sebagai calon PNS Pak, apakah itu boleh? Seperti apa regulasinya? Itu yang kedua. Baik, terima kasih Pak Karo. Pertama, saya jawab dulu dari yang kedua. Di dalam peraturan Menpan RP ataupun di dalam peraturan perundang-undangan kita, diatur bahwa seseorang menjadi calon aparatur sipil negara, dia tidak boleh sudah terikat menjadi aparatur sipil negara sebelumnya. Yang bersangkutan sekarang sudah tercatat, kalau dia menjadi P3K, maka dia adalah sebagai ASN, aparatur sipil negara. Nah, kalau dia sudah menjadi aparatur sipil negara dan yang bersangkutan ingin mendaftar kembali, maka yang bersangkutan harus resign terlebih dahulu. Jadi tidak bisa otomatis kepegawaiannya menjadi double di situ. Terkait dengan SKL, saya belum tahu Pak Karo, apakah SKL itu diizinkan sekarang, surat keterangan lulus itu sudah diizinkan sebagai pengganti ijazah atau enggak? Kan masing-masing instansi sebagai pengganti ijazah. Kalau posisi sekarang ini di dalam SSCASN kita meminta seluruh instansi nanti memasukkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk jabatan tadi. Nah, kalau persyaratannya kemudian tidak disebutkan bisa SKL, maka tentu saja SKL tidak bisa diakomodasi di dalam jabatan itu. Tetapi kalau misalnya instansi mengizinkan, misalnya boleh ada SKL dan di pengumumannya ada, tentu kemudian bisa diterima. Hanya saja nanti tentu harus ada di dalam pengumumannya instansi. Kira-kira begitu Pak Karo, yang posisi sampai sejauh ini yang di dalam proses pelaksanaan seleksi, surat keterangan lulus itu belum diperbolehkan untuk seseorang bisa mendaftar menjadi calon aparatur sipil negara.